Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ina Agisna dengan NIM 1814119195 SE semester 5. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Pasar Modal Syariah. Terdapat 2 soal. Soal yang pertama, paparkan kondisi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Sebutkan sumber datanya. Pasar modal syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan hingga tahun 2020. Hal ini seiring dengan masyarakat Indonesia yang semakin memahami investasi berbasis syariah dan meningkatnya jumlah saham syariah. Direktur Utama BI yaitu Inarno Djajadi mengatakan, jumlah saham syariah per 27 Oktober 2020 mengalami peningkatan yaitu 90,3% menjadi 451 saham dibandingkan dengan perolehan tahun 2011 yaitu sebesar 237 saham dengan total presentase transaksi saham syariah yaitu mencapai 53,7%. Volume transaksi syariah mencapai 56,9% dan frekuensi transaksi saham syariah tercatat yaitu 61,9% dari total frekuensi transaksi saham di bursa. Ujar beliau dalam paparan Public Sharia Investment Week yaitu pada Senin 16 November 2020. Sementara itu, data anggota bursa atau AB yang menyediakan layanan SOTS yaitu menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir jumlah investor syariah tumbuh yaitu 1.500% dari 4.908 investor pada tahun 2015. Sedangkan pada September 2020 yaitu menjadi 80.152 investor dengan tingkat keaktifan mencapai 25,2%. Pertumbuhan pasar modal syariah tersebut menunjukkan bahwa investasi syariah telah populer di masyarakat Indonesia. Sumber terdapat pada Investor Daily. Soal yang kedua yaitu, jelaskan bagaimana untuk menjadi investor di pasar modal syariah Indonesia yang tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi. Nah, ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh investor syariah yaitu, pertama, kenali semua variabel utama investasi syariah di pasar modal. Di sini ada 3 hal utama yang harus dikenali oleh investor saham syariah sebelum melakukan transaksi di pasar modal syariah Indonesia, yaitu investor saham syariah harus membuka rekening efek di perusahaan efek yang sudah mempunyai SOTS atau AB SOTS yang tentunya sudah disertifikasi oleh DSN MUI. Selanjutnya yaitu mengenali regulasi di pasar modal syariah akan memudahkan dalam mengambil strategi investasi yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mengenali saham syariah yang akan ditransaksikan agar pemahaman tentang saham syariah akan meningkatkan efisien dan efektivitas transaksi yang dilakukan oleh investor syariah. Yang kedua yaitu pelajari semua variabel utama investasi syariah di pasar modal. Investor syariah harus menghindari transaksi saham syariah yang termasuk gharar. Selanjutnya, investor harus mempelajari SOTS untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan order transaksi, baik jual maupun beli saham syariah. Mempunyai kemampuan melakukan analisis saham yang baik dengan metode fundamental dan teknikal. Yang ketiga, investasi. Investasi syariah dapat melakukan transaksi jual beli saham syariah kapan saja dengan rentang waktu yang singkat, misalnya transaksi harian yang sering disebut dengan istilah trading atau spekulasi. Sedangkan rentang waktu yang panjang sering disebut sebagai investasi dan pelakunya adalah investor. Meskipun transaksi harian diperbolehkan secara syariah, tetapi pada hakikatnya transaksi saham syariah di pasar modal adalah investasi atau transaksi jangka panjang. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.